Welcome to our channel. Somalia, apa yang terbesit di kepala kalian seusai mendengar negara satu ini? Bajak laut yang jahat, kemiskinan yang meluas, atau konflik saudara yang tidak berujung? Ya benar, semua itu memang benar. Namun seperti halnya setiap negara lain di dunia, Somalia juga memiliki hal menarik yang layak untuk diketahui. Seperti negara paling homogen di dunia, hingga tingginya kesadaran akan HIV/AIDS di Afrika. Maka dari itu, simaklah ulasan ini sampai tuntas. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sejarah berdiri. Pastinya kalian belum tahu banyak ya bagaimana awal mula negara Somalia berdiri. Nih, kita bantu kasih tahu. Tanah Somalia dikenal sebagai tanah aromatik di zaman Mesir kuno. Bangsa Somalia yang hidup saat ini percaya kalau nenek moyang mereka ialah orang-orang Arab yang bermigrasi ke wilayah Somalia pada abad ke-7. Saat itu, masa di mana penyebaran agama Islam sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh orang Arab Muslim. Diketahui sebagian besar orang Arab yang datang di masa itu lalu berasimilasi dengan penduduk nomadik setempat yang akhirnya melahirkan bangsa Somalia kini. Nah, dalam bahasa Somali, bahasa resmi Somalia, wilayah itu disebut Somalia. Sementara dalam bahasa Arab disebut As-Sumal. Kalian mesti tahu nih, sejarah modern Somalia dimulai dari era kolonialisasi Inggris dan Italia pada pertengahan tahun 1880-an. Di masa itu Inggris memerintah wilayah Zeila dan Berbera bernama Somaliland Inggris mulai tahun 1880-an hingga tahun 1960. Sementara wilayah selatan dikuasai oleh Italia dengan nama Somaliland Italia. Seusai Perang Dunia II, Somalia resmi menjadi wilayah perwalian PBB yang lalu merdeka pada tahun 1960 bernama Republik Somalia. Negeri pertama memeluk Islam. Somalia yang letaknya di tanduk Afrika berbatasan dengan Djibouti di barat laut, Kenya di barat daya, Yaman dan Teluk Aden di utara, Samudra Hindia di timur, dan Ethiopia di barat disebutkan sebagai negara pertama yang memeluk Islam. Bersumber dari Republika, selama lebih dari 1400 tahun, Islam menjadi bagian besar dan penting dari masyarakat Somalia. Fakta itu tentu wajar, mengingat nenek moyang orang Somalia adalah bangsa Arab yang berasimilasi dengan penduduk setempat pada abad ke-7. Kabarnya, hampir seluruh penduduk Somalia yang berjumlah 14 juta jiwa adalah Muslim Sunni. Selain Islam, terdapat pula beberapa yang menganut Kristen dan agama lokal lainnya. Karena itu, konstitusi Somalia menetapkan Islam sebagai agama negara. Tidak hanya itu, hukum Islam bahkan dijadikan sebagai sumber perundang-undangan nasional. Disebutkan hal itu juga menetapkan kalau hukum yang bertentangan dengan prinsip Islam tidak bisa diberlakukan. Nah, konstitusi ini menjamin persamaan hak dan kebebasan dari perlakuan diskriminatif bagi seluruh warga Somalia di hadapan hukum tanpa memandang agama. Sistem politik. Kalian tahu tidak seperti apa sistem pemerintahan di Somalia? Yap, sebagaimana negara Afrika pada umumnya, negara ini menganut sistem pemerintahan republik parlementer, di mana seorang presiden menjadi kepala negara dan perdana menteri selaku kepala pemerintahan. Meski begitu, kabarnya Somalia tidak memiliki sistem pemerintahan nasional yang efektif. Dengan kata lain, tidak semua wilayah mengakui pemerintahan tersebut lantaran hampir di setiap wilayah dikuasai oleh klan-klan atau marga yang bertindak sebagai penguasa. Misalnya di barat laut, Somalia terpisah secara politik dengan Republik Somaliland, meski ia tidak mendapat pengakuan internasional. Di bagian lain terdapat beberapa warlord semacam raja atau panglima militer yang berkuasa, yakni Puntland dan Somalia Barat Daya. Menariknya, pemerintahan yang diakui dunia internasional adalah pemerintahan transisi nasional yang dikepalai Abdul Qasim Salat Hassan yang hanya mengontrol sebagian dari Mogadishu, ibu kota Somalia. Paling homogen di Afrika. Tahukah kalian mayoritas penduduk Somalia merupakan suku Somali dengan populasi yang mencapai 98,3% yang merupakan komunitas masyarakat keturunan bangsa Kushit Timur. Suku ini terbagi ke dalam berbagai subkomunitas, diantaranya Dir,
Ishak, Hawiye, Darod, Digil, dan Rahanwein. Menariknya, seperti yang dilansir oleh World Atlas, Somalia diketahui sebagai negara paling homogen di benua hitam baik secara suku maupun kebudayaan. Ya, jika sebagian besar negara Afrika memiliki populasi etnis yang beragam, Somalia justru sebaliknya. Dilaporkan sekitar 85% dari populasi negara ini terdiri atas etnis Somalia yang secara historis mendiami bagian utara Somalia. Sedangkan etnis minoritas sebagian besar berpusat di wilayah selatan. Untuk bahasa resmi Somalia sendiri, kabarnya ada dua, yaitu Somalia dan Arab. Kebanyakan penduduk Somalia adalah Muslim yang sebagian besar bersekte Islam Sunni. Prestasi penanggulangan HIV/AIDS. Negara dengan sejuta persoalan ini faktanya punya prestasi yang cukup gemilang dan diakui di dunia internasional. Ya, prestasi itu terkait dengan penanggulangan penyakit HIV/AIDS yang kita ketahui menjadi persoalan teramat serius di dunia, terkhusus di negara-negara Afrika. Dilansir dari VOA News, melalui artikel Somalia Showcases Achievements in HIV/AIDS Awareness, mengungkapkan pada 2014 silam Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Somalia berpartisipasi dalam Konferensi Internasional AIDS ke-17 di Cape Town, Afrika Selatan. Dihadiri lebih dari 7.000 ilmuwan terkemuka, pembuat kebijakan, pemerintah, dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Somalia mampu menunjukkan prestasi mereka dalam kesadaran, pencegahan, dan pengobatan HIV/AIDS. Dalam konfederasi terbesar di dunia itu, Somalia menunjukkan prestasi dalam memerangi HIV/AIDS dan fokus untuk terus bekerja bersama, mencegah dan mengurangi stigma yang melekat pada penyakit itu. Sebelumnya, Somalia dikenal lantaran tingkat infeksi HIV/AIDS terendah di Afrika, bahkan di dunia. Dalam laporan WHO pada tahun 2014, prevalensi HIV/AIDS sekitar 0,9% di seluruh negara, sedangkan di Somalia justru hanya 0,6% saja, menjadikannya yang terendah di dunia. Negara miskin di dunia. Kalian pasti sudah bisa menebak mengapa Somalia termasuk ke dalam negara termiskin di dunia. Tidak stabilnya pemerintahan pusat, dampak perang saudara, hingga persoalan iklim ekstrem ialah sedikit dari kompleksnya persoalan negara ini. Ya, bersumber dari National Geographic, meski demikian dahulu Somalia yang letaknya cukup strategis di tanduk Afrika, pernah menjadi pusat perdagangan terpenting di Afrika. Setelah merdeka dari Inggris dan Italia pada tahun 1960, mimpi buruk Somalia dimulai pada tahun 1969. Mohamed Siad Barre melalui Dewan Revolusional tertinggi melakukan kudeta dan mendirikan Republik Demokratik Somalia. Pada tahun 1991, pemerintahan Siad Barre runtuh dan memicu perang saudara dari berbagai kelompok bersenjata yang berebut kekuasaan. Dari sinilah pemerintah pusat Somalia tak berkutik, bahkan disebut menjadi negara gagal. Kemiskinan, kelaparan, dan rendahnya harapan hidup menjadi masalah yang dihadapi Somalia sebagai buntut dari perang saudara berkepanjangan. Kini dengan populasi sekitar 14 juta jiwa, pendapatan per kapitanya hanya $400 menjadikan Somalia sebagai negara paling miskin di dunia. Pemerintah tidak pernah hadir. Inilah persoalan utama di Somalia. Ya, terdengar aneh memang, namun faktanya memang demikian. Kalau kita cek laman Kompas, judul artikelnya saja seperti ini. Kabarnya Presiden Somalia saat ini Mohamed Abdullahi Mohamed dan Perdana Menteri Hassan Al-Khaire beserta jajarannya diketahui tidak pernah hadir di Somalia. Hal itu disebabkan kondisi stabilitas keamanan Somalia yang jauh dari kendali pemerintah pusat. Daron Acemoglu, Profesor Ekonomi dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, dan James Robinson, Profesor Politik dan Ekonomi dari Universitas Harvard, dalam artikelnya di majalah Foreign Policy, mengungkapkan tanpa pemerintahan efektif tidak ada harapan bagi suatu bangsa untuk bisa menyediakan ketertiban dan sistem hukum yang baik. Mereka mencatat Somalia dibangun di atas struktur masyarakat yang secara historis tidak pernah mengenal pemerintahan pusat. Somalia sejak dulu terpecah dalam klan-klan tanpa pernah memiliki aturan atau hukum yang dihormati secara nasional. Bahkan di era kolonial, penjajah Inggris saja segan memungut pajak dari rakyat Somalia. Tanpa pemerintahan pusat yang kuat, tidak akan tercipta ketertiban hukum. Dan tanpa ketertiban hukum, tidak akan ada perekonomian yang baik. Singkatnya, tanpa kekuatan ekonomi, sebuah negara dipastikan akan gagal, dan disinilah kuncinya.
Itulah beberapa fakta Somalia, salah satu negara yang menarik diketahui. Bagaimana pendapatmu?